Argentina dan Prancis menggila di Piala Dunia cuy ya. Messi mencetak hat-trick dan Kylian Mbappe mencetak brace cuy. Apakah mereka bisa menjadi finalis kembali bro? Oke, jadi seperti yang lu tahu ya, mungkin di sosial media juga banyak yang lihat gitu kan, di sosial media di 433 atau di akun-akun lain lah ya. Dan mungkin nonton juga pertandingannya langsung karena ada di TV gratis ya. Gue nggak bakal kasih tahu TV-nya apa ya, karena tidak disponsori cuy. Jadi intinya di video kali ini gue akan membahas ya Argentina dan Prancis cuy ya. Dua klub ini tuh dua timnas ini tuh adalah dua timnas yang sangat luar biasa ya. Apalagi Prancis yang lu tahu sendiri di dua edisi sebelumnya mampu ke final ya, tapi di edisi terakhir di 2022 mereka gagal juara ya. Tapi masuk final pun udah syukur, sebenarnya itu gila banget cuy. Maksud gue sepanjang nonton sepak bola ya, karena gue masih muda banget by the way ya, jadi ya gue masih agak newbie lah kalau mungkin dibandingin sama kalian yang milenial atau di atasnya gitu. Gue Gen Z by the way ya. Jadi gue pertama kali ngelihat timnas sepak bola tuh kayak Prancis tuh bisa ada gitu, timnas yang bisa masuk 2 kali final berturut-turut bro, dan tidak kecil kemungkinan juga sebenarnya menurut gue buat ya edisi kali ini bro. Dilihat dari hasil pertandingan sebelumnya ya, tadi subuh lebih tepatnya, gue nge-record ini di siang hari by the way. Yang pertama gue pengen bahas dulu tuh adalah pertandingan Prancis lawan Senegal ya. Iya, Mbappe lu tahu sendiri lah, pemain yang katanya sempat-sempatnya gue denger berita kemarin tuh golnya lagi seret banget di timnas Prancis. Tapi ya sebenarnya gue ada keraguan juga sih di pertandingan timnas Prancis kemarin tuh di Piala Dunia. Pertandingan pertama Mbappe di Piala Dunia 2026 tuh gue ada keraguan, kayak di babak pertama tuh Mbappe emang dapat bola gitu, cuman kayak apa ya, nggak bisa finishing gitu bro ya. Jadi kayak apa ya, mungkin lagi sial aja gitu bro ya, mungkin lagi ragu-ragu atau lagi mungkin apa ya, tegang gitu bro ya, wajarnya manusia. Tapi ketika babak kedua sudah mulai cuy, ya lihatlah Mbappe bro, gila, jadi overpower bet ya. Jadi apa ya, segala sentuhannya tuh efektif guys ya, hampir segala sentuhannya efektif ya. Awal-awal babak kedua mungkin masih agak ya, mungkin agak buruk gitu bukan permainan apa ya, performa Mbappe gitu. Tapi setelah dia cetak 1 gol, oke lah, gua bilang dalam hati. Dan gol terakhir itu gila cuy, maksudnya kayak itu Senegal tuh baru cetak gol, dia cetak gol lagi gitu, dan golnya pun spektakuler bro. Jadi ini menurut gue sih Mbappe ya bisa, menurut gue dengan performa yang seperti ini bisa mengantarkan Prancis ke ya you know lah ya, ke final lagi ya, minimal semifinal, karena itu performanya gila banget. Dan lu tahu sendiri Mbappe itu kalau nggak salah adalah top skor Piala Dunia di edisi sebelumnya, jadi emang gila banget ya. Dan ya oke. Sebentar ya, gue pengen cek SofaScore dulu. Timnas Prancis rata-rata match rating mereka kalau berdasarkan SofaScore ya ini iya 7,09 cuy. Yang paling tinggi tuh Mbappe dengan match rating 8,1 ya. Yang tidak hijau tuh cuman Maignan, Konde, Theo Hernandez dan Desire Doe ya. Dan yang masuk tuh Barcola menit 80 dan langsung efek juga, cetak gol juga Barcola ya. Cherki di menit 87 menggantikan Desire Doe ya. Lagi-lagi PSG ini. Emang PSG ini banyak pemainnya di timnas Prancis ya. Yang artinya ya PSG masih ada unsur local pride juga ya. Lucas Hernandez juga ini dari PSG, dan ada siapa lagi dari PSG nih? Zaire Emery ya. Gila banyak banget ya ini pemain PSG ya. Mungkin paling banyak ini pemain PSG dah di timnas Prancis. Ya koreksi gua kalau salah ya. Kita bahas-bahas bareng aja. Oke, dan selanjutnya gua pengen ngebahas Messi dan Argentinanya bro ya, juara bertahan ya. You know lah, Messi ini gimana ya. Sebenarnya gua ada keraguan gitu, karena Messi itu ya sorry ini fans Messi ya. Gua tuh ada keraguan kayak Messi tuh sudah tidak di level yang setinggi Eropa gitu. Mungkin sudah santai aja gitu mainnya. Dan ya di MLS pun sebenarnya bagus, cuman kayak apa ya, kayak ya sudah gitu kan, nggak yang bagus banget super gitu. Dan ya ketika gua nonton pertandingan Argentina lawan
Oh, lawan Aljazair ya. Ketika gue menonton pertandingan Argentina lawan Aljazair tuh, gue berubah pikiran gitu. Karena di sini nih kalau berdasarkan SofaScore nih, Messi itu menjadi pemain man of the match harusnya ya, dengan match rating 10 bro. 10 bro, perfect 10 bro. Maksud gue kayak, bro, itu gila sih. Kayak Mbappe aja yang man of the match aja itu 8, cuy match ratingnya. Ini man of the match sebelah 10 guys ya. Cuman ya bedanya sih kalau Prancis ya lawannya Senegal bro, yang lo tahu sendiri mereka itu adalah juara AFCON ya. Ya secara tidak resmi, karena kalau nggak salah tuh gelar mereka dicabut, dikasihin ke Maroko karena ya suatu hal lah ya. Gua gak mau jelasin panjang lebar lagi. Mungkin lu bisa search aja di Google atau di platform manapun ya. Dan di sini tuh Jos ya, tapi match rating rata-ratanya sih gak segede Prancis ya. Tipis lah ya. 7,06 nih Argentina lawan Algeria ya. Di Algeria yang match ratingnya cuman bagus tuh cuman Mandi doang guys, 7,1 ya. Iya, sejujurnya sorry to say bagi kalian yang mungkin ada fans Algeria atau mungkin orang Algeria juga bisa bahasa Indonesia nonton video gua. Jadi Algeria ya ampun, salah bro, Aljazair ya. Sorry nanti gue bakal simpen teks aja ya, Aljazair bukan Algeria, ya ampun, what the hell. Jadi ya Messi ini performanya luar biasa sekali lawan Aljazair, mencetak hat-trick ya. Dan dengan hat-trick atau 3 gol ini Messi sudah resmi ya menjadi all time top scorer di Piala Dunia sepanjang masa ya, bukan di Piala Dunia ini doang ya. By the way, di Piala Dunia ini doang harusnya sih, di edisi ini saja dia udah jadi top skor harusnya, karena kalau nggak salah hat-trick ini tuh adalah hat-trick Messi ini adalah hat-trick pertama yang ada di Piala Dunia 2026 ya. Jadi emang gila banget ini player ya. Di luar dari mungkin yang masa prime-nya udah turun banget. Oh sorry, berubah lagi statusnya jadi 7,07. Nih gue gak tahu nih SofaScore nih, rata-rata tim Argentina nih match ratingnya jadi 7,07. Mungkin kalian bisa koreksi di bawah ya, atau kalian lihat dari sumber lain juga. Ya Messi mencetak 3 gol. 2 dari 3 gol tersebut ya gue lihat tuh berasal dari gitu kan, di luar penalty box gitu kan. Golnya itu gila banget cuy. Wajar aja match ratingnya 10 sih ya, meskipun satu ya gol kedua dia tap in sih. Ya tap in dan rebound ya kalau nggak salah. Jadi ya menurut gue ini gila banget sih. Dan wow, ini pergantiannya lebih banyak daripada timnas Prancis nih Argentina nih. Manuel Molina di menit 46 gantiin Gonzalo Montiel. Nicolas Gonzalez gantiin Thiago Almada di menit 55 ya, winger berarti kan. Julian Alvarez gantiin Lautaro Martinez. Oke, Nicolas Otamendi gantiin Romero. Oke, di tengah di back tengah. Nico Paz ganti Lionel Messi di menit 80 guys. Ya, Messi sudah terlalu gila sih guys. Gak kebayang kalau misalkan Messi main full time gimana ceritanya guys. Ya, tapi yang namanya stamina udah tua juga ya. Mungkin sorry to say lagi ya. Gue tidak berniat menghina idola kalian juga ya. Gue kalau di sepak bola netral by the way ya. Gue nggak ngidolain satu pemain doang ya. Ya meskipun umurnya udah uzur dan mungkin sudah tidak di masa prime-nya lagi, tapi setidaknya di Piala Dunia ini entah kenapa gue ngerasa magic aja gitu. Ini Messi kayak Messi di Liga gitu, sejelek-jeleknya di PSG dulu ya. Waktu 2022-2023 nggak kayak dulu lagi performanya. Bro di Piala Dunia bisa, gue nggak tahu ya ada keajaiban apa, bisa on fire bro. Bahkan dia tuh kalau nggak salah jadi pemenang Golden Ball di, ya benar, Messi tuh peraih Golden Ball 2022 ya. Jadi emang ini pemain tuh gila banget. Dan ada kemungkinan juga meskipun Messi gak bakal ke final, kalau misalkan gak akan ke final, dengan performa yang tiap pertandingan akan seperti ini terus, jika seperti ini terus, maka menurut gue Messi akan berkemungkinan besar juga untuk menjadi Golden Ball winner again gitu kan. Dan pertanyaannya sekarang, apakah timnas Prancis dan Argentina sedang dalam keadaan yang menguntungkan? Jawaban gue adalah iya, karena kalau lu lihat grup dari timnas Argentina ya yang pertama gue pengen
bahas timnas Argentina dulu. Grupnya tuh isinya, wait, isinya tuh Argentina, Austria, Yordania, Aljazair. Ini gampang banget sih menurut gua, sorry to say, tapi emang gimana ya, kalau yang mungkin menurut gua yang paling nyusahin itu Austria, guys. Karena ya lu tahu sendiri deh, dia timnas ini masuk Euro di edisi sebelumnya kan. Dan gegenpressing ala Ralf Rangnicknya tuh kadang-kadang menyusahkan beberapa tim juga gitu. Ya meskipun di Man United nggak jalan ya. Oke. Dan Yordania, Aljazair gua nggak, entahlah, mungkin menurut gua Yordania akan berada di posisi paling bawah karena ya gue baru lihat aja gitu Yordania ada di Pildun gitu. Gue nggak tahu mereka debutan apa enggak ya. Mungkin bisa komen di bawah cuy bagi kalian yang tahu ya. Dan selanjutnya tuh grup timnas Prancis. Di sini Norwegia jadi pemuncak klasemen cuy. Sedangkan Prancis tuh posisi 2. Tapi gue yakin sih Prancis lawan Norwegia ini akan menjadi pertandingan yang sengit ya. Menurut gue Prancis tidak akan semudah itu bro ya. Bener guys. Jadi tidak ya, Prancis tidak akan otomatis menjadi pemuncak karena menurut gua Norway juga gila ya performanya, apalagi mereka baru saja mengalahkan Italia yang membuat mereka ya kesulitan gitu. Timnas Italia bahkan tidak lolos Piala Dunia secara tidak langsung karena Norway gitu kan. Jadi ya kita bisa tunggu aja siapa yang akan berada di posisi puncak nih. Dan Mbappe, Haaland pun akan bertemu ya kalau begini. Andai kan jika mereka tidak cedera, kan nggak tahu ya. Pildun tuh aneh-aneh guys ya. Kadang-kadang bisa kadang-kadang prediksi kita tuh bener, kadang-kadang jauh banget kayak kemarin timnas Spanyol gitu. Dan by the way di sebelum pertandingan ini ya, Argentina dan pertandingan Prancis ini ya, kita tuh disuguhkan 4 pertandingan berturut-turut imbang loh. Itu menurut gua agak membosankan gitu kan, membosankan banget. Jadi ya syukur-syukur kita melihat halal bola kembali gitu kan di hari ini di tanggal 17 Juni ya. Jadi ya Oke, mungkin sekian saja untuk opini gua terhadap ya Prancis dan juga Argentina, dan mungkin juga Mbappe dan Messi ya. Luar biasa mereka dan timnya masing-masing bro ya. Gua pikir mereka bisa masuk at least semifinal, tapi gak ya, kemungkinan besar juga mereka bisa masuk final sih. Timnas Inggris gimana bang ya, itu ya gua akan bahas di video selanjutnya saja ya. Oke, jadi sekian saja untuk pembahasan sepak bola kali ini ya. Jika kalian suka video ini seperti biasa bro ya, jangan lupa like, subscribe, comment, and share video ini. Dan satu hal lagi bro, thank you bro, have a nice day.